Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang persamaan laju reaksi. Nanti di dalamnya kita akan membahas tentang order reaksi, kemudian bagaimana cara menuliskan persamaan laju reaksi, dan bagaimana menentukan laju reaksi dengan konsentrasi tertentu. Yang pertama adalah tentang persamaan laju reaksi secara umum. Jadi kalau kita menuliskan persamaan reaksi, kita akan tuliskan seperti ini. Misalkan A bereaksi sama B menghasilkan C dengan D. Maka bagaimanakah menuliskan persamaan laju reaksinya? Laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Konsentrasi yang kita kenal dengan satuan molaritas atau molar itu dilambangkan dengan tanda kurung siku. Berarti ini adalah untuk A, yang ini untuk B. Nah, untuk keterangannya adalah V itu laju reaksi, kemudian K ini yang kita sebut dengan konstanta atau tetapan laju reaksi, sedangkan X itulah yang kita sebut dengan order reaksi atau tingkat reaksi. Di sini dituliskan dengan tanda pangkat ya. Jadi nanti konsepsi yang ke depan bahwa order itu kalau cara perhitungan adalah dipangkatkan. Nah, order reaksi terhadap A berarti untuk X, sedangkan Y itu adalah order reaksi terhadap B. Nah, apakah M, N, P dengan C, M, N, P dengan Q itu adalah koefisien reaksi. Sehingga untuk menentukan order reaksi total, jumlahkan saja X dengan Y. Kalau misalnya reaksinya ada 3, berarti nanti kita akan menjumlahkan order reaksi total adalah X sama Y dengan order reaksi satu lagi. Ya. Untuk lambang laju reaksi, itu awal mulanya dilambangkan dengan V. Malah sampai sekarang ada beberapa literatur yang masih menuliskan dengan tanda V. Tapi sesuai kesepakatan internasional, maka kemudian lambang dari laju reaksi ini diganti dengan R, diambil dari kata rate. Sehingga untuk kedepannya Ibu akan tuliskan dengan lambang R ya. Dari hasil suatu percobaan, biasanya untuk menentukan laju itu cepat atau lambat, yaitu kita menentukannya dari waktu kan. Sedangkan pada konsep di sini kita menentukan laju reaksi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan laju reaksi dari waktu? Waktu dengan laju reaksi itu adalah berbanding terbalik. Sehingga kalau misalnya kita punya data percobaan, waktu yang ditempuhnya adalah 10 detik. Berapakah laju reaksinya? Maka laju reaksinya adalah 1/10. Satuannya menjadi per detik. Ya, itu yang dimaksud dengan berbanding terbalik. Baiklah, ini untuk konsep order reaksi. Order reaksi atau tingkat reaksi itu adalah seberapa besar pengaruhnya konsentrasi terhadap laju reaksi. Ada 3 jenis order reaksi. Yang pertama adalah order 0. Artinya pangkat 0. Semua bilangan di pangkat 0 itu berharga 1. Jadi mau berapapun konsentrasinya kita ubah, dia tidak akan merubah atau mempengaruhi terhadap laju reaksinya. Sehingga kalau kita tulis atau gambar dengan grafiknya seperti ini, menjadi satu garis lurus, jadi konsentrasinya berapapun, ya akan tetap lajunya adalah sesuai dengan laju awal. Misal, konsentrasi awal 2 molar, lajunya ternyata 5 molar per detik. Maka kalau misalnya konsentrasinya kita naikkan 2 kali, 2 kali 2 berarti 4, 4 pangkat 0, berarti ordernya kan 0. Sehingga kalau dia dipangkatkan 0, maka hasilnya 1, maka tetap 2 kali 1. Maka laju reaksinya akan selalu konstan, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya order yang kedua? Yang kedua itu kita sebut dengan order 1, pangkat 1. Kalau konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya juga akan naik 2 kali. Karena pangkatnya berarti pangkat 1 ya. Kalau misalnya nih, konsentrasi awalnya 2 molar. Laju awalnya 5 molar per detik. Kemudian konsentrasinya kita naikkan 2 kali.
Nah, kenaikannya kan 2 pangkat 1, maka lajunya juga akan naik 2 pangkat 1 gitu. Jadi kalau konsentrasinya jadi 2 kali 2 jadi 4 molar, maka laju reaksinya yang awalnya 5 jadi 5 kali 2 jadi 10 molar per detik. Nah, itu untuk order 1. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga ini kita sebut dengan order 2. Kalau order 2 berarti pangkat 2. Jadi kalau misalnya kita punya data seperti tadi, laju awalnya adalah 2 molar. Maaf, konsentrasi awalnya 2 molar. Ternyata laju reaksinya adalah 5 molar per detik. Kalau misalnya konsentrasinya kita naikkan 2 kali menjadi 4, berarti kenaikannya kan 2 pangkat 2. Jadi kenaikannya ada sebanyak 4 kali. Maka laju reaksinya akan naik sebanyak 4 kali. Yang awalnya 5 dikali 4 menjadi 20 molar per detik. Oke ya. Itu cara menentukan konsep order ini di dalam menerapkannya menentukan laju reaksi. Baiklah, yang berikutnya adalah menentukan persamaan laju reaksi. Untuk menentukan persamaan laju reaksi ini berarti berhubungan dengan data hasil percobaan. Nah, data yang dipakai adalah data awal, berapa jumlah konsentrasi per reaksi yang digunakan dari percobaan-percobaan tersebut. Oke, Ibu tuliskan ada 3 contoh soal. Ini contoh soal 1. Untuk contoh soal 1, misalnya ada data seperti ini. Oke. Nah, ada NO direaksikan dengan BR2, menghasilkan NOBr. Ternyata dilakukan 4 kali percobaan, yaitu dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Ternyata data laju reaksinya juga berbeda seperti ini. Di sini satuan laju reaksi adalah per detik. Jadi satuan laju reaksi tergantung kepada data percobaan ya. Nah, kemudian berapakah atau bagaimanakah persamaan lajunya, itu pertanyaan untuk soal yang pertama ini. Maka kita harus pahami dulu persamaan lajunya yang mana. Secara umum, ingat tadi sudah dibahas bahwa untuk persamaan laju reaksi kita bisa tulis lambang V atau lambang R, ini masih diperbolehkan, bahwa R itu sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B dipangkatkan Y, di mana X dengan Y itu adalah order reaksi. Jadi kalau misalnya A-nya kita ganti dengan NO, berarti order terhadap NO-nya adalah X. Kalau B-nya kita ganti dengan BR2, maka Y sebagai order reaksi terhadap BR2. Langkah untuk menentukan persamaan laju reaksi berarti kita harus mengetahui dulu berapa nilai X dengan berapa nilai Y. Maka kita tentukan order reaksi terhadap masing-masing bereaksi. Yang pertama adalah menentukan order reaksi terhadap NO. Ada tipsnya bahwa untuk menentukan order reaksi terhadap NO, maka lawannya atau reaksi yang lain BR2 harus sama konsentrasinya. Jadi kita ambil 2 data percobaan yang BR2-nya sama, karena untuk menentukan order reaksi ini kita mengambilnya dengan membandingkan 2 percobaan. Sehingga dari data percobaan ini untuk BR2 yang sama itu 1, 3 dengan 4. Artinya kalau kita ngambil 2 perbandingan percobaan, bisa percobaan 1 dan 3, bisa percobaan 3 dan 4, bisa juga 1 dengan 4. Jadi boleh pilih salah satu ya. Jadi tetap konsisten, kita mau ngambil percobaan 1 dengan 3, berarti 1 sama 3 aja yang diambil. Ibu ambil percobaan 1 dengan 4. 1 dengan 4 ya. Selanjutnya kita tulis persamaan reaksi laju reaksi secara umum. Nah, di sini R4 berarti data laju reaksi percobaan 4 dibagi dengan data laju reaksi percobaan 1. Ya. Untuk persamaan laju reaksi umumnya, kita ganti A sama B-nya dengan zat yang bereaksi. Maka di sini ada pangkat X dengan pangkat Y. Karena BR2-nya konsentrasinya sama, artinya bisa kita coret-coret di sini, artinya hasil baginya adalah bernilai 1 ya, bukan 0. Oke, kita masukkan datanya. Ini datanya setelah dimasukkan. R4, 36. R1, 4. Kemudian konsentrasi NO adalah 0,3 pada percobaan 4, pada percobaan 1 0,1, sedangkan BR2 sama 0,1.
Nah, K kita coret karena ini pasti berharga sama ya, karena K itu artinya konstanta atau tetapan bernilai sama. Kemudian berapa hasilnya? Berarti 36 dibagi 4 adalah 9. Kemudian 0,3 dibagi 0,1, kamu tinggal buang saja nolnya karena jumlahnya sama, berarti 3 bagi 1 adalah 3 pangkat X. Sedangkan yang satu lagi, berarti kan kita coret ya. Nah, 3 pangkat berapa? Hasilnya 9. Maka nilainya adalah 2. Ingat, ini bukan perkalian tapi pangkat ya. Biasanya terjebak anak-anak di sini menjawab dengan angka 3. Oke. Kemudian, yang kedua adalah menentukan order terhadap PR2. Kalau kita ingin menentukan order terhadap PR2, artinya NO-nya pilih yang sama. Berarti tidak ada pilihan lain di sini adalah percobaan 1 dengan percobaan 2. Kita tulis seperti yang tadi, kita ambil data percobaan 2 yang bawa percobaan 1. Karena NO-nya yang sama berarti kita bisa coret. Kemudian kita tinggal masukkan R2 8, R1 4 ya. 8 bagi 4 2. Ini 0,2 bagi 0,1 berarti 2. Hati-hati, jawabannya bukan 0,2 ya. Suka terjebak di sini dengan angka 0. Pangkat ya ingat bukan perkalian. Maka kita dapatkan order yang pertama 2, order yang kedua adalah 1, sehingga order totalnya adalah 3. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimanakah persamaan laju reaksinya? Persamaan laju reaksinya adalah yang ini. R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2. Jadi X-nya kita ganti dengan 2. Kali konsentrasi PR2 pangkat 1. Oke, 1 itu biasanya tidak ditulis ya, sama seperti koefisien. Untuk contoh soal 2. Untuk contoh soal 2 ada data seperti ini. Pertanyaannya adalah berapa laju reaksinya pada percobaan keempat? Ibu kasih tanda merah. Untuk percobaan keempat laju reaksinya belum diketahui. Ini sama yang kita ambil adalah data awal di mana percobaan ini dilakukan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Langkahnya seperti tadi sama. Kita tentukan dulu persamaan secara umumnya. Berarti kita harus mencari X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian K-nya berapa, sehingga kita bisa mencari nilai R untuk percobaan keempat. Oke, pertama kita tentukan dulu X sama Y-nya. Sama seperti tadi, untuk menentukan order terhadap NO, pilih Cl2-nya yang sama. Di sini hanya ada dua kemungkinan, 1 dengan 3. Maka ini adalah hasilnya ya. Cara perhitungannya sama seperti yang tadi ya. Oke, hati-hati ini adalah pangkat 8 bagi 4. Oke. Untuk order reaksi terhadap Cl2, berarti kita harus memilih percobaan NO-nya yang sama, berarti tidak ada pilihan lain 1 dengan 2 ya. Berarti cara penentuannya sama seperti tadi. Kamu masukkan percobaan 2 dengan 1, kemudian ini 16 per 4, kemudian NO-nya sama kita coret, ini 0,2 dibagi 0,1, berarti pangkat Y. Maka 4 sama dengan 2 pangkat 2 ya. Nah, kalau kita sudah menemukan X dengan Y-nya, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan yang di atas ini, sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah berapa R pada percobaan yang keempat, berarti kita harus mencari nilai K-nya itu berapa. Untuk menentukan nilai K, kalian bisa pilih data percobaan yang mana saja, kecuali yang keempat ya, karena belum tahu R-nya. Sehingga pada saat kita menentukan nilai K, kita pilih salah satu percobaan. Percobaan yang Ibu ambil di sini adalah percobaan yang ke-1. Dari percobaan yang ke-1, yang ini, ya, NO-nya 0,1, Cl2-nya 0,1, R-nya adalah 4. Maka Ibu masukkan datanya sesuai dengan data percobaan 1. Sehingga untuk menentukan nilai K, hati-hati tidak tertukar ya. Jadi 4 dibagi dari hasil kali 0,1 dikali 0,1 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 4 kali 10 dipangkatkan 3. Oke. Setelah itu, kita harus menentukan sekarang jawaban akhirnya. Nah, ini jawaban terakhirnya.
Berarti laju reaksi pada percobaan keempat adalah R sama dengan K kali NO sesuai dengan persamaan laju reaksi yang sudah didapatkan. K-nya dimasukkan, kemudian dari data percobaan 4 itu kan 0,3 dengan 0,3 kan? Maka di sini kamu masukkan saja, hitung secara matematik sehingga kita dapatkan R-nya 108. Satuannya molar per detik ya, sesuai dengan data awal. Oke. Contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, ini ada data yang berbeda seperti soal 1 dan 2. Kalau di sini data yang didapatkan adalah dalam satuan waktu, bukan satuan laju reaksi. Ada 3 data percobaan dari reaksi antara H2 dengan I2. Pertanyaannya, bagaimana persamaan laju reaksinya? Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi, di situ tidak ada data waktu kan? Artinya, langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan laju reaksinya dulu dari tabel tersebut, yaitu dengan menggunakan konsep perbandingan terbalik. Jadi kita gunakan konsep 1 per T. Sehingga pada saat kita tuliskan, masukkan ke tabel, tambahkan di sebelah kanannya untuk waktu detik. Berarti laju reaksinya adalah per detik karena ini berbanding terbalik. Kamu tinggal tulis, kalau ini 32 jadi 1 per 32. Ini 16, 1 per 16. Dan tidak usah dihitung 1 bagi 32 berapa ya. Wah, nolnya panjang. Kamu tinggal masukkan saja ke dalam konsep penentuan order reaksi seperti yang tadi. Jadi kalau kita ingin menentukan order reaksi terhadap H2, ingat I2-nya yang sama, berarti percobaan 1 dan 2. Kalau kita ingin menentukan order terhadap I2, berarti H2-nya yang sama, berarti percobaan 1 dan 3. Oke, kita lanjut sekarang, selesaikan. Ini percobaan akhirnya. Maka didapatkan order terhadap H2-nya. Pilih 2 data, berarti data 1 dan 2. Maka kita masukkan ya. Jadi ini yang kita masukkan adalah laju reaksi bukan waktu. Jadi ini 1 per 16, ini per 1 per 32. Cara hitungnya gampang, 32 aja dibagi 16. Itu secara matematik ya. Jadi gak usah bingung cara menghitungnya. Ini 32 bagi 16 berarti 2. 0,04 dibagi 0,02 gak usah bingung juga. Ini nolnya hilangkan. Berarti 4 bagi 2 berarti 2. Pangkatkan X. Sehingga hasilnya adalah 1. Nah, untuk order terhadap I2, berarti tadi sesuai dengan datanya kita pilih data 1 dan 3. Maka hasilnya 1/8 per 1 per 32. Berarti 32 dibagi 8 adalah 4. Ini habis 1 artinya hasil pembagiannya. Sedangkan 1,2 dibagi 0,6 adalah 2 pangkatnya. Maka Y-nya adalah 2. Sehingga persamaan laju reaksinya adalah R kali K H2 pangkat 1 dikali I2 pangkat 2. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat selalu untuk selalu mencari ilmu ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.